Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di banyak channel YouTube menyarankan agar hidup berkelimpahan, banyak rezeki, sehat ya, dengan visualisasi, dengan berpikir positif, dengan perasaan positif. Nah, ya. Itu mereka ya, itu mereka ya. Sebenarnya kalau kita itu fokusnya di kesadaran. Jadi kalau kita memang misalnya ada amanah yang belum selesai, maka sadarilah bahwa itu selesai. Sadari, kata sadari itu kan mengacunya ke sadar Allah ya. Jadi Allah itu nanti akan di masa depan itu akan menyelesaikan amanah-amanah kita ya. Terus biarkan pikiran itu berselancar sendiri ya. Biarkan pikiran itu mengalir sendiri. Kita jangan fokus ke pikiran ya, seperti orang-orang itu, tapi fokus kita justru pada di kesadarannya bahwa Allah yang meliputi masa lalu, saat ini, dan masa depan itu akan menyelesaikan amanah-amanah kita. Saya kira ini yang benar ya, dibandingkan dengan visualisasi, berpikir positif dan lain sebagainya. Karena mereka fokusnya bukan pada amanah. Kalau kita ini di amanahnya. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita mau mencontoh siapa? Mau mencontoh orang-orang kafir? Ya tentu tidak. Kita mau mencontoh Rasulullah SAW yang memang beliau amanah gitu. Jadi yang jadi fokusnya itu bukan banyak hartanya, bukan berkelimpahannya, tapi bagaimana menyelesaikan amanahnya itu. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada saudara-saudara DNSA Dzikir Nafas Sadar Ahadiyah, melanjut inspirasi Abah Pur pagi tadi tentang kelimpahan rezeki yang lagi merebak meramai, dibicarakan inspirasinya yang ada di YouTube. Bagaimana cara mewujudkan satu keinginan atau harapan kita ini berhasil, mengulang dan sekaligus mempraktekkan apa yang sudah dibicarakan sama guru kita tadi, Abah Pur, mengatakan bahwa tugas kita hanya menjalankan amanah, namun diselimuti oleh kesadaran Allah di mana yang masa lalu, saat ini, dan akan datang itu dalam wilayah Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi kita bukan fokus di pikiran, bukan fokus di mengolah visualisasi di pikiran ini kapan terjadi atau wujudnya seperti apa yang kita dapatkan. Itu sudah terucap di dalam doa, dan Allah lebih indah untuk mewujudkannya melebihi pikiran kita, karena pikiran kita ini tidak akan selesai dan pikiran kita ini akan terus berjalan. Kalau bahasa Abah Pur tadi, biarkanlah berselancar pikiran ini, diamkan, saksikan saja, namun kita fokus dalam sadar Allah, fokus dalam kesadaran tentang Allah yang akan menyelesaikan harapan-harapan kita, Allah yang akan mewujudkan harapan-harapan kita. Bagaimana caranya, bagaimana terjadinya situasi seperti apa, itu kehendak Allah. Kita hanya saat ini menyadari itu semua atas kekuasaan Allah. Dan bila perasaan kita ada rasa takut, pikiran kita ada terus cemas atau menggambar-gambar, sadari itu bukan kita. Kita adalah yang menyadari bahwa keberadaan Allah itu ada, dan yang membuat rasa itu adalah Allah. Jadi rasa takut kita tidak perlu ditolak, rasa khawatir kita tidak perlu ditolak, diterima saja, disaksikan,
dan dikembalikan kepada Allah, bahwa ini semua atas kehendak Allah yang Maha Suci, dan kita saksikan saja nanti kejutan-kejutannya Allah. Tidak perlu diatur pikiran kita, karena pikiran kita akan terus berkembang kalau kita selalu mengontrol terlalu berlebihan. Jadi pikiran ini sebisanya saja, karena berpikir sebisanya termasuk menjalankan amanah. Begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.